Malam Bante. Kalau kemiskinan itu dari karma orang itu, apa dari kemalasannya ya Bante? Terima kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, kemiskinan itu dari karma orang itu. Apa dari kemalasannya? Sebetulnya pencetus pertamanya itu bukan dari kemalasannya. Pencetus pertamanya adalah niat di dalamnya. Ya. Kalau seseorang itu punya niat, maka apa yang diharapkan lebih mungkin terwujud. Niat apa Bante? Ya niat apa saja yang menjadi tujuan hidupnya. Niatnya setelah lulus dia punya niat, misalnya lulus SMA atau lulus kuliah, dia niatnya saya punya niat supaya jadi orang kaya ya, misalnya begitu. Niat itu dia pegang, maka selama dia ingat tentang niat atau tujuan awal itu, maka usahanya akan ke sana. Tapi kalau seseorang itu kemudian tidak berusaha, artinya malas itu tidak berusaha. Karena apa? Karena tidak tahu mau kemana, begitu loh. Makanya nomor satu, supaya para bapak dan ibu punya anak-anak, supaya bisa maju, bisa jadi orang sukses, maka bantulah anak-anaknya supaya dia punya goal target. Jadi goal itu apa yang mau dicapai, goal targetnya itu loh mesti ada. Kalau tidak ada goal targetnya, ya tidak tahu kemana, tidak jelas begitu. Nah, maka sehubungan dengan karma, ya karma itu niat, ya karma itu niat. Maka di sini sebagai perumah tangga yang punya anak yang masih muda, sekarang renungkanlah baik-baik apa yang menjadi goal dalam waktu dekat ini. Ya, terus kalau sudah punya goal, terus lakukanlah usaha. Setelah melakukan usaha, koreksi. Kira-kira yang saya lakukan ini mendekati goalnya atau malah menjauhkan dari goalnya. Ya, jadi setelah punya cita-citanya, tunjukkan dengan tindakan. Setelah melakukan tindakan, yang ketiga, evaluasi. Kira-kira ini mendekati goalnya atau malah menjauhi goalnya. Ya, terus yang keempat, lakukan lagi. Ini namanya pembiasaan. Pembiasaan. Jadi yang penting di sini, yang bikin negara atau orang menjadi miskin karena miskinnya tujuan. Ini loh yang menjadi penyebabnya itu. Ya yang penting hidup mengalir aja Bante. Ya yang penting cukup makan. Ya begitu. Apa yang diniatkan yang penting cukup makan. Setelah cukup makan, ya tidur. Wong niatnya cuma cukup makan. Ya, jadi sehubungan dengan ini, ya apa yang diniatkan ini penting. Ya karena perumah tangga itu kalau di dalam di Dhammasakaca yang lalu ya, di Dhammasakaca yang lalu kan ada tuh khotbah yang disampaikan kepada Anathapindika. Ada pengharapan perumah tangga. Yang pertama, keinginan perumah tangga adalah kekayaan. Kedua, nama yang baik, ya punya nama, ya punya nama. Kemudian yang ketiga, umur panjang. Ya, jadi punya kekayaan, namanya juga baik, umurnya panjang. Dan yang keempat, lahir di alam surga. Itu pengharapan perumah tangga pada umumnya. Tapi pengharapan ini tidak semua perumah tangga itu mampu realisasikan. Kenapa? Karena keyakinannya tidak ditumbuhkan. Ya, maka di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya anak, yakinkan pada tujuannya. Ya, karena di dunia ini semua bisa dipelajari. Ya, mumpung masih muda, punya kesempatan, teruslah belajar. Selama kita menunjang dengan pembelajaran, maka tidak ada yang namanya kesulitan. Ya, sebisa mungkin minimal dari sekarang sudah punya tujuan. Ya, tidak jadi malas kalau punya tujuan. Ya. Jadi sehubungan dengan hal ini, punya tujuan, lakukanlah apa yang menjadi
target tadi. Jadi yang pertama tujuan adalah goal targetnya, yang kedua adalah wujudkan dalam tindakan, yang ketiga dievaluasi. Kira-kira yang saya lakukan ini mendekati atau menjauhi goalnya. Baru yang keempat ya, ya dibiasakan, perlu pembiasaan. Karena untuk jadi orang berhasil itu butuh kebiasaan. Ikutilah kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Kebiasaan orang yang berhasil adalah ya tidak suka menyalahkan. Ya, jadi kalau ada kekurangan dia belajar, tidak suka menyalahkan. Kemudian juga tidak suka cari-cari alasan. Ya, tidak suka cari-cari alasan. Kan seringkali kan kita kadang-kala kan mendengar, wah dia beruntung Bante, wong memang udah begitu kok. Ya sebetulnya semua punya kesempatan yang sama. Ya, semua punya kesempatan yang sama. Ingatlah, yang perlu diingat nomor satu, bikin goal targetnya. Lakukan. Ketiga, dievaluasi. Kira-kira menjauhi atau mendekati. Terus dibiasakan lagi, yang baik-baik dibiasakan lagi. Begitu. Ya. Selamat malam Bante. Nam Budaya. Saya mau tanya, apakah punya anak yang melawan atau tidak patuh pada orang tua? Apa adalah karma dari orang tersebut atau bagaimana Bante? Apa solusi untuk orang tua tersebut? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan pola asuh, memang ya, yang pertama, memang apa yang seseorang itu jumpai, di mana ada tali pertemuan, maka di dalamnya pun juga ada ikatan karma. Ya, jadi seorang anak bisa lahir di rahim seorang ibu itu karena ada kesamaan karma. Kalau karmanya tidak mendukung, ya tentu dia tidak berada di sana. Karena karma itu saling berhubungan. Jadi kama bandu itu bergantung dari karmanya. Maka sehubungan dengan orang tua terhadap anak, yang pertama memang jelas ada hubungan karma, ada. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan anak ini bisa tidak patuh pada orang tua, ya, yang kedua nih, karena pola asuh yang diberikan atau pendidikan yang diberikan. Ya, namanya pendidikan itu tidak harus di sekolah, tetapi dari keluarga kadangkala terlalu otoriter, keras, pendidikannya keras atau lingkungannya keras, maka akan terbentuk anak yang keras. Maka biasanya supaya memiliki anak yang baik begitu, para bijaksanawan menasehatkan mulai dari dalam kandungan ya, mulai menenangkan pikiran, ibunya meditasi, bapaknya meditasi, ibunya jaga sila, ayahnya juga jaga sila. Supaya apa? Mendukung anak yang akan lahir ini adalah anak-anak yang sudah punya tabiat baik. Makanya pendidikan itu bukan saat sudah lahir, mulai dari dalam kandungan pun semestinya juga didekatkan dengan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Ya, seperti dengarkan parita, menyenangi ketenangan, menjaga moralitas, gemar belajar dhamma, begitu. Ini sebagai kondisi pendidikan dimulai dari dalam kandungan. Setelah lahir, dia memperlakukan anaknya dengan sebaik mungkin, ya, dengan sebaik mungkin. Karena perlu diketahui ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seorang anak adalah observer yang baik. Artinya apa observer yang baik? Apa yang dilihat itulah yang akan dia tiru. Ya, dia adalah observer yang baik. Apa yang orang tua lakukan dia akan meniru. Apa yang keluarga lakukan dia akan meniru. Dia juga bisa membentak, ya, membentak. Kenapa? Karena keluarganya, ya memang lingkungannya terkondisi begitu.
Begitu pula anak juga suka melawan. Banyak sebab kan. Yang pertama karena karma, yang kedua karena pendidikan, yang ketiga karena ada kekecewaan. Ya, karena anak kecil meskipun belum bernalar, tapi mereka ada perasaan. Ya, kalau hatinya sering dilukai, siap-siap dia suatu saat dia akan membalas. Ya, makanya orang tua itu sebetulnya investasi. Kalau anak itu awalnya diem, tapi dia hatinya dilukai, maka meskipun secara materi dicukupi, sekolah juga ditunjang, tetapi kalau hatinya dilukai, dia juga akan ada perlawanan ketika dia kelak sudah mampu. Ya, jadi korban-korban kekecewaan, jadi seorang anak itu pun juga bisa kecewa. Ketika dia kecewa, dia juga bisa balas dendam. Ya, kenapa kok bisa begitu? Karena ada unsur sakit hati. Makanya meskipun tidak bisa melawan, anak itu akan menyimpan. Ketika nanti waktunya, dia akan banyak melawan. Maka di sini di dalam pendidikan, ketika anak-anak, khususnya anak-anak di bawah 7 tahun, ya, perlakukanlah mereka dengan penuh kasih sayang. Ya, jangan sampai ya suka bohongi, ya. Suruh mandi dulu, tahu-tahu ditinggal. Sana mandi dulu, nanti saya ajak, tahu-tahu ditinggal. Nanti saya ajak ke pasar, sana belajar dulu. Ketika dia belajar malah ditinggal. Nah, pengalaman-pengalaman begini itu membekas dalam diri seorang anak. Dan itu cepat atau lambat, tingkat keseringannya itu pun akan menjadi satu masa depan nanti ketidakpercayaannya kepada orang tuanya. Ya, maka sebisa mungkin ya jadi orang tua ya sebisa mungkin ya berbicaralah yang baik. Ya, jadi jangan terlalu otoriter. Ya, karena zaman sekarang ini kalau otoriter bukannya patuh, tetapi cepat atau lambat akan ada ya memberontak. Ya, otoriter itu kalau dalam bahasa psikologi namanya authoritarian. Authoritarian ini adalah ya otoriter. Anak itu sedikit komunikasi, yang penting anak mengikuti. Jadi sedikit komunikasi. Jadi anak tidak diberikan kesempatan untuk diskusi. Pokoknya model ala militer. Jadi cuma siap belajar, siap melawan hukum. Nah, ini sebetulnya sudah perlu dipertimbangkan lagi. Pendidikan-pendidikan yang model seperti ini di era saat ini sudah tidak zamannya lagi. Nah, itu sebab-sebabnya, banyak sekali sebab-sebabnya. Ya, dari faktor karmanya, dari faktor pendidikannya, dari faktor luka batinnya, ya. Terus bagaimana Bante untuk ya seperti Guru Agung Sang Buddha sampaikan, bahwasanya kebencian akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci. Makanya diajarkan dari sekarang, anak-anak cobalah diajarkan tentang minta maaf, mengucapkan terima kasih. Jadi suruh mengatakan terima kasih, latihlah dari kecil. Kalau menerima sesuatu terima kasih. Kalau melakukan kesalahan, minta maaf. Hal-hal begini perlu dimunculkan. Jadi munculkan rasa terima kasih, minta maaf, ya. Itu adalah hal-hal yang memang perlu dilakukan. Jadi jangan sampai kita kalau ada anaknya yang mungkin tidak berbakti, tidak salah anaknya, bisa introspeksi bareng-bareng. Mungkin orang tuanya, mungkin pula pergaulan dari sang anak itu sendiri. Maka perlu yang namanya introspeksi. Cobalah lihat, ya, dari perjalanan riwayat hidup itu, cobalah diamati.
di masa kapan dia pernah mengalami masa trauma misalnya, itu cukup membekas. Dan di situ kita bisa perbaiki, ya dulu karena mama keadaannya mungkin sulit atau papa keadaannya mungkin sulit, ya tanpa sengaja pernah berbohong, ya mohon maaf, selesai urusan. Dia tidak akan menyimpan kebencian lagi, ya karena keadaan waktu itu, ya karena dulu juga masa-masa masih sulit, sehingga apa yang kamu minta orang tua belum bisa nuruti, ya jadi ya saya mohon maaf, ya supaya apa, rasa benci tidak menganga terus gitu loh, ya. Jadi nanti ditelusuri dulu, cari apa sebabnya, apakah dari pendidikannya, apakah ada unsur traumanya, apakah meniru siapa, ya. Makanya penting ya, nanti kalau situasinya sudah membaik, cobalah anak-anaknya ya diajak ke wihara, anak-anaknya diajak mendengarkan dhamma, supaya yang muncul itu adalah pikiran-pikiran luhur, tahu katanya kata wedi, tahu terima kasih atas kebaikan orang lain. Ini perlu dididik, karena orang tidak serta-merta langsung bisa bakti kalau ndak dididik. Ya samalah kalau dalam tradisi, kalau anak ya waktu cengbeng diajak ke kuburan, nanti waktu cembeng diajak ke kuburan, nanti lama-lama dia tahu, oh kalau masanya cengbeng itu waktunya untuk mengunjungi, membersihkan kuburan. Nah, dari mana? Karena dikondisikan, ya. Jadi sehubungan dengan pola asuh ini sangat komplit sekali. Jadi sangat komplit sekali. Banyak faktor yang menyebabkan. Tapi yang bisa dilakukan sekarang adalah jangan balas kebencian dengan kebencian. Tunjukkanlah cinta kasih. Ya, tunjukkanlah cinta kasih. Ya. Jadi tunjukkanlah cinta kasih seperti ya hal-hal yang sifatnya membangun empati. Jadi supaya tahu apa yang orang tua rasakan. Ya biasakanlah kalau anaknya masih kecil, biasalah untuk berdekatan begitu supaya tahu ada empati di dalamnya. Supaya tahu hubungan antara orang tua dan anak ini saling mengetahui. Orang tua yang punya empati, orang tua itu akan tahu apa yang dibutuhkan anak itu. Kalau empati itu sudah terbangun, nanti juga anak ini akan tahu apa yang orang tua itu butuhkan. Ya, ini memang perlu dilatih, karena memang terus terang jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Ya, sekolah orang tua itu tidak ada. Ya, sekolah cari duit itu ada, tapi sekolah jadi orang tua tidak ada. Siap atau tidak siap mesti jadi orang tua. Kalau sudah menikah punya anak jadi orang tua. Terus pola asuhnya bagaimana Bante? Ngikuti. Kalau dulu kayak kita didasarkan dengan cara ala otoriter, nanti punya anak pendidikannya juga otoriter. Ya, otoriter. Tidak boleh membangkang, tidak ada diskusi, pokoknya harus lakukan. Kenapa pola asuhnya begitu? Karena dulu dia juga mendapat pola asuh yang sama dari orang tuanya. Ya ini sekilas tentang pola asuh begitu, ya. Malam Bante, mau tanya, bagaimana cara membedakan marah yang berada di dalam diri dengan marah yang di luar diri? Ini sehubungan dengan pembahasan yang minggu lalu, yang hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 23 tentang marah. Jadi di sana disebutkan ada 5 jenis marah, ya, 5 jenis marah. Yang pertama adalah kanda marah, kemelekatan pada 5 gugusan pembentuk, disebut kanda marah. Ada kilesa marah, jadi marah yang berasal dari kotoran batin kita. Abi sangkara karma, abi sangkara marah. Abi sangkara marah
adalah marah yang muncul dari akibat perbuatan buruk yang berbuah. Ya, api sangkara itu disebabkan karena ketidakhati-hatian. Kemudian yang keempat, macu mara. Itu marah yang berasal karena waktu atau jatah hidup telah habis, yaitu kematian. Dan yang kelima namanya dewa putamara. Nah, dewa putamara ini adalah mara yang mengganggu yang berasal dari luar. Ya, dari luar itu ada makhluk-makhluk yang pengen menghalangi seseorang untuk mencapai kesucian. Jadi mara yang dari luar seperti dewa putamara merintangi seseorang yang akan merealisasi nibbana. Jadi kalau bapak dan ibu cita-citanya itu pengen lahir di surga, dewa putamara tidak mengganggu. Ya, dewa putamara tidak akan menghalang-halangi. Itu seperti kisah di dalam riwayat hidup Buddha Gotama. Salah satu dari mara itu menggoda ketika hendak melanjutkan perjuangan seorang bodhisatta, ya, dia digoda mara. Apa yang digoda? Cobalah lihat tubuhmu. Tubuhmu mulai kering, kurus, pucat, pulanglah. Engkau bisa banyak mengumpulkan jasa kebajikan, pulanglah. Artinya apa Bapak Ibu di sini? Mara ini menghalang-halangi supaya Pertapa Siddhartha tidak melanjutkan perjuangannya. Itu juga seperti saat kali pertama Pangeran Siddhartha meninggalkan istana bersama dengan Cana naik kuda Kantaka, itu Mara juga merintangi. Ya, merintangi dengan mengatakan, "Jangan pergi pangeran. Sebentar lagi engkau akan menjadi raja. Ayahmu sudah tua. Urungkanlah niatmu pangeran. Kembalilah." Tapi ya, guru agung kita sewaktu meninggalkan istana untuk mencari obat supaya tidak tua, sakit dan mati, beliau tidak terpengaruh oleh godaan mara itu. Jadi sehubungan dengan apa yang membedakan antara mara dari dalam dan mara yang dari luar. Kalau yang dari dalam itu dari kemelekatan diri kita sendiri, ya, dari kotoran batin kita sendiri. Nah, itu yang dari dalam, dari tindakan kita sendiri yang tidak hati-hati, itu disebut sebagai mara yang berasal dari dalam diri kita. Nah, jadi sehubungan dengan yang dari luar adalah dewa putamara. Jadi ada ya salah satu ya mara ini adalah makhluk yang tinggal di surga para nimita wasawati dewa. Jadi ada yang memang suka menghalang-halangi seseorang yang bercita-cita untuk mencapai kesucian, maka mara akan menggoda, ya, dikasih hal-hal yang menyenangkan supaya perjuangannya menjadi tertunda. Nah, itu yang berasal dari luar. Begitu ya, bisa dipahami ya. Selamat malam Bante. Saya mau bertanya, seseorang yang bekerja untuk wihara tanpa pamrih, karma apa yang didapat? Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan pahala dari apa yang akan diperoleh, itu tidak lepas dari apa yang menjadi cetana atau kehendaknya. Makanya ketika seseorang seperti pertanyaan bekerja untuk wihara tanpa pamrih, jadi dalam hal ini pahala yang didapat bergantung dari niatnya, karena hitungan karma adalah kehendak di dalamnya. Jadi kalau kehendaknya
dia bekerja tanpa pamrih adalah untuk mengikis kotoran batin, ya itulah yang akan didapatkannya, yaitu kotoran batin menjadi berkurang. Ya, jadi dia bekerja dengan niat supaya kotoran batinnya berkurang, ya. Kemudian dia bekerja tanpa pamrih, pahalanya apa? Sesuai dengan apa yang ditanam. Jadi niatnya adalah untuk mengikis kotoran batin, maka dia membuang keakuannya ketika dia bekerja atau membantu, maka yang berkembang di dalam dirinya adalah keakuannya menjadi berkurang. Begitu pula Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita membantu, ya dimanapun, jangan sampai kita ya hanya asal saja, mesti didasari dengan pengertian. Ya dasarnya apa? Oh Bante, saya membantu ini karena ya wihara ini tempat orang untuk belajar. Jadi saya mendukung supaya pembelajaran ini terus berlangsung. Karena dia mendukung pembelajaran, maka buahnya adalah dia memperoleh kepandaian. Ya kan semua kan sesuai dengan yang ditanam. Jadi kalau pertanyaannya apa pahala yang didapat, tergantung dari yang bersangkutan niatnya untuk apa. Kalau tidak ada niat Bante, ya sekedar melakukan saja, ya tentu pahalanya ya tidak maksimal. Ya, kenapa dikatakan tidak maksimal? Karena hitungan karma itu bergantung pada cetananya, kehendaknya. Nah, seperti minggu-minggu yang lalu saya pernah menyampaikan, ketika berbuat baik, milikilah yang pertama. Sebelum melakukan perbuatan baik itu senang, pada saat melakukan perbuatan baik itu senang, setelah melakukan perbuatan baik itu juga senang. Rasa senang di dalam melakukan kebaikan itu menjadi satu penguat dari karma yang akan diperoleh. Jadi sehubungan dengan apa yang akan dipetik bergantung dari niat seseorang tersebut. Ya. Jadi di dalamnya kalau kita berbicara karma, apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Jadi tidak bisa diglobalkan, itu tidak bisa. Karena niat orang itu belum tentu sama, ya, belum tentu sama. Ada yang membantu niatnya untuk mengalahkan keakuan, ada juga yang membantu untuk mendapatkan lebih, sama-sama tindakannya membantu. Tetapi niat di dalamnya belum tentu sama. Jadi sehubungan dengan pertanyaan ini kembali kepada niat dari seseorang tersebut. Begitu ya. Nau Buddhaya Bante, saya mau tanya, apabila pada saat meditasi melihat suatu kejadian terlintas, apakah itu satu hal masa lampau atau hal yang akan terjadi? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seperti yang sering kali saya sampaikan, pikiran itu boleh mengingatkan apapun. Ya, bisa diingatkan masa lalu, itu memang tugas dari batin atau nama, kan ada sannya. Sannya itu kan mengingat, maka kita diingatkan sannya. Ada sangkara berpikir, maka sewaktu meditasi kalau tidak mengingat yang sudah lewat, juga terpikir pada yang akan dikerjakan atau apa yang akan direncanakan. Makanya selalu saya bilang, pikiran boleh mengingatkan, tetapi kita berusaha untuk tidak mengikuti. Pikiran boleh mengingatkan, tetapi tidak wajib diikuti. Kembalikan ke objek, ya. Anda tidak usah kemudian marah atau jengkel, biasa saja. Ya, pikirannya ingat ini, biasa saja. Rileks lagi, pertahankan tulang punggungnya tetap tegak. Ya, rileks lagi. Pikiran muncul lagi, tidak usah jengkel, rileks saja.
Karena memang tugas pikiran itu adalah mengingatkan. Tapi kita yang belajar meditasi kan mau tenang. Bagaimana supaya tenang? Ya jangan memberikan perhatian. Makanya saya bilang pikiran boleh mengingatkan, tidak wajib diikuti. Tetapi kita tidak wajib mengikuti. Kalau kita ikuti, kita jadinya tidak tenang. Ya. Kalau nanti diingatkan apapun, perhatikan tubuh jasmaninya. Pertahankan posisi duduknya tegak. Pertahankan. Rasakan tulang punggung yang tegak, rasakan. Ketika Anda merasakan tubuh jasmani, maka kesempatan untuk berpikir menjadi tergantikan, tidak jadi mikir. Ya. Makanya di sini kita berusaha untuk menenangkan pikiran, ya, sebisa mungkin untuk tidak terbawa oleh apa yang diingatkan oleh pikiran. Pikiran boleh mengingatkan, tetapi kita tidak wajib mengikuti. Ingat tuh ya, diingat, pikiran boleh mengingatkan, ya, tetapi kita tidak wajib mengikuti. Kenapa Bante kok pikiran ini kok sewaktu-waktu bisa mengingatkan ini? Karena pikiran kita, ya, sanya anatta, ingatan bukan milikku, maka kita tidak bisa, oh ingatan jangan muncul, tidak bisa. Sanya anatta. Kok ide-ide kok muncul terus ya Bante? Sangkara juga anatta. Ya, bentuk-bentuk pikiran bukan milikku. Kalau bentuk-bentuk pikiran ini milikku, kita bisa ngomong, jangan mikir, dia terus berhenti. Kan nyatanya dia berkembang. Maka di sini kita butuh usaha untuk mengalihkan perhatian. Perhatikan tubuh jasmaninya, rasakan tulang punggungnya yang tegak, dirasakan tulang punggungnya yang tegak, dirasakan area wajahnya, dirasakan nafasnya. Nah, ini adalah cara supaya tidak terbawa pada memori-memori, ingatan-ingatan yang diingatkan oleh pikiran. Begitu ya. Nah, budaya Bante, kenapa orang suka berbohong? Terima kasih. Yang pertama, ya, orang punya dorongan untuk berbohong itu kalau kebanyakan ngomong. Jadi Bapak dan Ibu jangan banyak ngomong. Kalau tidak penting jangan ngomong. Ya, kalau tidak penting, karena kalau sudah ngomong, apalagi kayak bergosip begitu ya, gosip, cerita, kemudian panjang. Kalau sudah ceritanya mulai panjang, nah kemudian nanti wes adu pengalaman, nanti ya mulai di situ kesempatan untuk ya membuat satu kebohongan. Ya, maka sebisa mungkin untuk tidak terlalu banyak bicara. Karena kalau sudah terlalu banyak bicara nanti ada unsur kebohongan di dalamnya. Ya. Kemudian selain itu, orang bisa berbohong itu juga karena menutupi keadaan. Ya, jadi yang pertama tadi karena banyak ngomong itu bisa bohong. Yang kedua menutupi keadaan. Ya, menutupi keadaan yang tidak diinginkan. Ya, jadi maka dia berbohong, menutupi keadaan yang tidak diinginkan. Begitu pula juga ada penguatan. Ketika seseorang berbohong itu dapat reward, ada poin positifnya, maka kebohongan akan dikuatkan. Ya, karena prinsipnya orang itu kan menghindari yang tidak menyenangkan, mendekati yang menyenangkan. Nah, itu kan kapan hari kita kan juga kadang-kadang di rumah itu kadang-kadang kan ya lucu juga. Ya, lucu juga gitu loh. Ada pengalaman-pengalaman di dalam masyarakat itu yang kadang-kala di dalam pola asuh itu yang tidak konsisten. Apa Bante contoh pola asuh yang tidak konsisten? Anak diminta jujur, giliran jujur bukan dihargai kejujurannya, malah diomeli. Ya, kamu dari mana? Jujur. Iya, tadi habis pergi
mungkin pergi ke sungai misalnya. Kamu habis dari mana kamu? Ayo jujur. Nah, ketika diminta jujur, dia akan berbicara jujur awalnya. Dan dia mengatakan apa? Saya dari sungai. Kan sudah mama bilang jangan pergi ke sungai-sungai. Sungai itu dalam, nanti tenggelam bagaimana? Nah, dia dapat poin tuh, ya. Jujur dihukum. Jujur dihukum. Maka besok kalau ditanya lagi, kamu dari mana? Enggak, dari belajar, dari rumah teman. Kenapa bisa pendidikan bisa begitu? Ini perlu disadari dari orang tua, ya. Ketika kita mengajarkan tentang kejujuran, hargailah kejujuran itu. Ya, jangan sampai ketika jujur malah dihukum, sudah jujur malah dibully, ya. Kalau memang dia jujur kemudian ada kekurangan, ya dinasehati, bukan dibully, ya. Jadi bukannya dibully, tapi semestinya dinasehati. Yang namanya anak atau orang itu kan kadang-kadang juga melakukan hal-hal yang belum pernah diketahui sebelumnya. Ada error, ada kesalahan. Kalau dia jujur, hargailah kejujurannya. Kalau ada kurang, nasihatilah. Bukan dibully, ya, bukan diserang, bukan malah diintimidasi. Ya, dari hal-hal begini kita kan dapat banyak kesimpulan di sini. Satu, penyebab kebohongan karena banyak ngomong. Kedua, penyebab kebohongan karena menutupi keadaan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kenapa orang bisa berbohong? Karena ketika jujur justru dapat hukuman. Maka dia berusaha berbohong supaya tidak mendapat hukuman. Nah, dari sini kita bisa tahu, Pak. Bisa tahu, ya. Dan itu akan terus dikuatkan, terus dikuatkan, terus dikuatkan. Ini dalam pola manusia. Itu terpola begitu, ada polanya begitu, ya. Selamat malam Bante, mau tanya, doa apa yang kita bacakan kalau mau makan amat mau tidur? Bapak Ibu, kalau kita berbicara doa, ya, berdoa di dalam Buddhis ini, ya namanya doa itu kan mengharapkan, ya, diri sendiri bahagia, mengharapkan orang lain juga bahagia. Maka dalam tradisi kebikuan, ketika makan itu ada perenungannya. Apa tujuan perenungan itu? Supaya bahagia. Saya makan makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk memperindah diri, tetapi hanya untuk membantu tubuh ini agar tidak mudah sakit, membantu kehidupan luhur. Itu merenungkan makan. Jadi di sini apa gunanya perenungan itu? Supaya menenteramkan pikiran. Begitu pula Bapak dan Ibu kalau sedang makan, Bapak Ibu juga bisa mendoakan, ya. Bisa juga, itu pikiran yang baik juga. Sebelum makan, semoga saya berbahagia. Semoga orang tua saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Karena doa Buddhis itu ya sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi ketika mau makan ya bisa, kalau mau begitu ya baik juga. Selain direnungkan ya kita bisa berdoa, semoga saya berbahagia. Semoga orang tua saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Mau tidur juga begitu. Ya relax. Semoga saya berbahagia. Semoga ya orang yang dekat, sanak saudara saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kalau Anda pengen menumbuhkan keyakinan ya baca Namo Tassa dulu sebelum tidur. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Artinya apa Bante? Sebelum tidur membuat perlindungan. Itu kan kalimat perlindungannya umat Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa 3 kali. Buddhang saranang gacami, dhammang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Nah ini kan kalimat perlindungan, namanya tiksarana. Setelah tiksarana ya bisa, semoga saya berbahagia. Semoga sanak keluarga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Habis itu handphonenya dimatikan, tidur. Ya, itu yang bisa dilakukan.
Karena doa dalam Buddhis adalah mengharapkan semua makhluk berbahagia. Ya. Nah, budaya Bante mau tanya, bagaimana cara meditasi yang benar supaya bisa mendapatkan ketenangan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bagi yang masih awal sekali, ya, yang masih awal sekali pengen meditasi, ya, ini ngomong yang paling awal sekali ya, ya, Anda cari tempat yang nyaman dulu, ya, duduk di lantai yang nyaman atau duduk di kursi yang nyaman. Kemudian pertahankan tulang punggung Anda, pertahankan untuk tegak, jangan membungkuk, ya, jangan membungkuk, ya, dipertahankan tegak. Jagalah dulu, ya, ini tugas Anda, ya. Anda perhatikan selama duduk, cobalah dengan mata terpejam, Anda latih pertahankan tulang punggung Anda tegak dulu dalam waktu mungkin 15 menit. Jadi Anda selama 15 menit Anda hanya memperhatikan tulang punggung Anda dulu. Ini yang paling awal sekali, tegak dijaga, ya. Jadi misalnya ketika Anda tegak, ya Anda jaga. Anda pertahankan postur duduk Anda yang tegak. Itu saja dulu, ya. Nanti kalau Anda sudah mulai tegak begini, Anda bisa duduk dengan L, dengan tegak begitu, ya, dengan mata terpejam Anda terjaga untuk posisinya tetap tegak terus, ya, dijaga, jangan sampai membungkuk. Ingat tuh ya, jangan sampai membungkuk, ya, dipertahankan tegak. Kenapa Bante? Karena posisi yang paling bagus adalah posisinya tegak. Ini tujuannya supaya kesadaran kita jadi penuh, ya, kesadaran kita jadi penuh. Makanya kalau Bapak Ibu duduk dengan tegak begini, ya, kesadarannya akan penuh, ya, pikirannya tidak, ya, tidak gampang keluar, ya, karena memang di sini ketika tegak ini awalnya cukup tegang, ya, cukup tegang. Dengan ketegangan tubuh ini dalam waktu tertentu ini membantu supaya pikiran kita tidak kemana-mana, tetap di area tegak ini. Nah, nanti kalau sudah terjaga tegak, cobalah diletakkan di area wajah Anda, rasakan, ya. Nanti kalau sudah dirasakan area wajahnya, nanti dengan pikiran yang tenang, karena ketika Anda mempertahankan jasmani Anda perhatikan, ketika jasmani Anda perhatikan terus menerus nanti tenang. Ketika tenang nafas akan terasa. Kalau nafas terasa nanti pindah, rasakan saja nafas Anda. Tapi dalam hal ini PR yang harus disiapkan adalah latihlah dulu. Setiap duduk pertahankan duduknya tegak dulu. Ya, ini yang paling dasar. Ya, paling dasar lagi. Bukan yang kemarin yang area wajah, ini paling dasar lagi. Yaitu hanya mempertahankan postur duduknya saja. Ya, dicoba, ya. Dicoba itu dulu. Yang masih mengalami banyak kesulitan, dipertahankan postur duduknya tegak, dipertahankan, jaga terus, jangan sampai membungkuk, ya. Jadi Anda meditasi untuk awal-awal itu cuma jaga tulang punggung supaya tidak membungkuk aja, itu jaga dulu, ya. Nanti Anda akan rasakan hasilnya, ya. Nanti Anda akan rasakan hasilnya. Nanti rasanya adalah tubuh Anda akan terasa hangat. Jadi nanti kalau sewaktu tubuh Anda hangat, tidak usah khawatir, ya. Itu adalah unsur api. Unsur api itu adalah unsur yang ada dalam tubuh kita. Tejo, unsur api. Jadi sifatnya ya hangat. Nanti ada keringat, tidak apa-apa. Ya, Anda sehat artinya, begitu. Ya. Jadi pertahankan dulu postur duduknya. Ya, jadi tugasnya mempertahankan, jaga pikiran, ya, dengan cara memberikan perhatian kepada tulang punggung, jangan sampai membungkuk. Dijaga dulu, ya, dijaga. Nanti dilatih. Besok kan kita ikut meditasi. Besok hari Rabu kita latihan meditasi, ya. Malam Bante, saya mau bertanya, karma baik yang diperoleh dari baca parita dan berdana lebih baik yang mana Bante? Nah, kalau mana yang lebih baik, ya, mana lebih baik? Ini adalah dua hal yang saling keterkaitan. Baca parita itu akan memperkokoh keyakinan.
Kalau baca parita dengan penuh keyakinan, dia mengerti apa yang dibaca, keyakinannya mantap. Ketika keyakinannya mantap, ketika berdana, dananya pun dengan penuh keyakinan. Dia senang karena dia telah memahami dari bacaan-bacaan parita. Ya. Jadi dia telah memahami dari bacaan-bacaan parita. Kan kita tahu, kaliana wa papakang wa tasadayado bawisami. Baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Dari mana kita memperoleh pemahaman ini? Baca parita. Makanya dua hal ini jangan sampai Bapak Ibu, ya yang penting berdana saja Bante, baca parita juga enggak apa-apa Bante, kan praktek. Kalau Bapak dan Ibu sudah mulai malas untuk membaca parita, mulai malas untuk membaca sutta, maka kebajikannya tidak akan meningkat. Ya gitu-gitu aja. Ya yang penting berdana. Ya yang penting berdana. Baca parita mah nomor sekian, semua saling terhubung. Ya, jadi Bapak Ibu jangan kemudian, ya kalau begitu berdana saja Bante, tidak usah baca parita. Atau malah sebaliknya, kalau begitu ya baca parita saja Bante, tidak usah berdana. Nah ini juga tidak baik juga. Karena memang model dalam latihan dhamma, ya, tahapan dari praktek dhamma itu kan berbicara tiga. Yang pertama adalah pariyati dhamma. Pariyati dhamma adalah belajar dhamma dengan cara membaca, mendengar, berdiskusi. Ini pariyati dhamma. Setelah pariyati, pati-pati. Pati-pati itu praktek, seperti berdana, menjalankan sila, meditasi. Ini yang level kedua. Jadi pariyati, pati-pati, patiweda. Patiweda ini adalah berbicara penembusan, hasilnya. Ya. Jadi hasilnya. Makanya kalau kita mengevaluasi hasilnya kok belum maksimal, mungkin tindakannya belum sesuai. Kenapa tindakannya belum sesuai? Mungkin pengetahuannya masih kurang. Maka di sini tiga hal ini adalah satu kesatuan. Jadi nomor satu adalah pariyati dhamma, yaitu belajar dulu, mendengar diskusi, baca parita itu pariyati. Setelah pariyati, pati-pati, praktek, berdana, menjalankan sila, meditasi, ini adalah pati-pati, dan patiweda, ini penembusan. Ya, maga dan pala. Maga dan pala ini buah dari ya praktek dari dhamma. Begitu. Ya, jadi Bapak dan Ibu jangan kemudian mencari mana lebih baik. Ya, ya semua sama saling mendukung. Pariyati, pati-pati, patiweda. Begitu, ya. Ya, ini malam Bante, saya mau tanya, gimana mengetahui bahwa meditasi sudah benar yang saya ikuti? Bapak Ibu, kalau ya karena belajar dhamma, ya belajar dhamma itu indikasinya adalah ya berkurangnya nafsu keinginan, berkurangnya kebencian, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ya mulai ya tidak begitu iri hati, sudah tidak mulai iri hati, tidak congkak, ya, kemudian punya kesabaran, punya ketenangan. Jadi kalau hal-hal yang baik lebih banyak masuk dalam diri Anda, berarti meditasi Anda mulai berkembang, ya. Karena meditasi kan sebetulnya adalah latihan. Meditasi kan samadhi. Samadhi ini kan bagian dari bhavana. Bhavana adalah pengembangan batin, ya. Batin yang berkembang itu apa? Batin yang tidak bersama dengan loba dosa moha. Makanya selalu punya ketenangan, punya kesabaran, tidak ada kesombongan, tidak ada iri hati. Yang ada adalah metta, mengharapkan orang lain bahagia. Kalau ada orang kesulitan, ya berusaha untuk membantu. Ini batin kita sudah berkembang, ya, bisa nahan kemarahan, ya, tidak mudah marah. Ya, ini batin kita berkembang begitu. Maka yang sering kali orang tanyakan kan begini, Bante, dia itu kan sudah sering meditasi, tapi kalau marah itu loh Bante, tidak bisa dihentikan. Nah, meditasi yang dilakukan belum berkembang menjadi bhavana, makanya batinnya belum berkembang. Kalau batin ini sudah berkembang, makin mantap dalam perkembangannya, maka dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bajik.
ya. Jadi apa namanya, hal-hal yang sifatnya indriawi mulai pelan-pelan dikurangi, ya. Kemudian kemarahan juga mulai dikelola, ya. Namanya orang kan bisa marah tapi dikelola. Kemudian kalau ada persaingan tidak kemudian lantas menimbulkan permusuhan, ya. Dia tetap berinovasi tapi tidak membuat yang namanya kebencian. Itulah ciri-ciri batin yang berkembang. Makanya setelah mengikuti meditasi ini, pertanyaannya adalah, selama ini Bapak Ibu apakah sudah ada perbedaan atau belum? Apakah kalau marah tetap sama? Apakah saat ini mungkin lebih tenang, lebih sabar? Nah, ini bisa kita evaluasi. Kalau sampai hasilnya kok belum kelihatan, makanya kita tahu, cari gali pengetahuan apa yang kiranya bisa saya gunakan. Makanya ada diskusi, supaya apa? Untuk membantu perkembangan batin. Karena dalam Dhamma itu kan selalu berbicara 4. Kalena Dhamma Sawanang, menggunakan waktu untuk mendengarkan Dhamma. Kalena Dhamma Sakaca, menggunakan waktu untuk diskusi. Kala Samasena, menggunakan waktu untuk mengembangkan ketenangan. Kala Wipasana, menggunakan waktu untuk pandangan terang. Jadi kalau ketenangan kok tidak muncul, diskusi Dhamma Sakaca. Mau Dhamma Sakaca tapi bingung Bante, Dhamma Desana dulu, dengarkan ceramah dulu, ya. Setelah dengarkan ceramah, kalau ada keraguan Dhamma Sakaca, tanya, ya. Karena sifat dari Dhamma itu adalah menenangkan, menenteramkan. Jadi sifat dari Dhamma adalah menenangkan, menyejukkan, gitu loh. Maka setelah kita belajar Dhamma, sekiranya saya menjadi harapan bagi Bapak Ibu, saya berharap makin hari makin sejuk. Mungkin situasinya sekarang mungkin sedang berubah, tetapi sebisa mungkin batinnya tidak goyah. Tetap disertai dengan ketenangan, tetap disertai dengan kesabaran. Masa sulit bukanlah penyulit, masa sulit adalah sarana untuk pengembangan diri. Ya, teruslah belajar.